Tommy Art 56, keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Nah, oke, jadi di video kali ini nih gua akan memberikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jarak jauh di aplikasi Alikmotion. Nah, oke, pastinya kita akan menggunakan lagu DJ yang lagi viral di TikTok baru-baru ini ya. Nah, oke, ini makanya nih buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Alikmotion-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi Alikmotion-nya, di bagian sini langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di tengah bawah sini. Nah, untuk ratio di sini gua pakai yang 9:16 ya, kalian bisa buat aja 9:16. Kemudian bisa klik yang buat proyek nih. Dan di bagian sini langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kalian bisa pilih yang media. Nah, di sini untuk lagu DJ-nya gua ambil dari video, kalian bisa tambahkan saja seperti ini. Nah, untuk link mentahannya ini gua sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi ya. Nah, oke, seperti biasa kalian bisa ekstrak dulu audionya. Caranya kalian bisa klik untuk mentahannya. Klik saja icon titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih aja yang ekstrak audio. Nah, untuk di bagian mentahan yang bawah kalian bisa klik aja, kemudian bisa klik icon tong sampah di pojok kanan atas ya, kalian bisa klik aja. Nah, otomatis akan terhapus seperti ini nih. Nah, di bagian sini kita bisa langsung untuk menandai untuk detik bitnya ya. Buat kalian yang belum tahu nih cara penandaan detik bitnya, nah kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah, jika kira-kira sudah pas, nah kalian bisa klik aja angka bitnya ini ya. Kalian bisa klik aja untuk di angka bitnya. Nah, nanti bakalan muncul tanda merah seperti itu. Nah, jika sudah muncul tanda merah, itu tandanya sudah tertanda ya. Nah, oke, di sini untuk menandai detik bit selengkapnya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini cuy. Nah, oke teman-teman, di bagian sini gua sudah selesai untuk menandai detik bitnya ya sampai ke bagian akhir. Nah, jika kalian juga sudah selesai, kalian bisa kembali aja ke bagian detik 0 sini. Kalian bisa klik aja icon plus, kemudian bisa tambahkan saja persegi ya di bagian pojok kanan kiri ini. Nah, untuk di bagian sini, untuk di bagian sini kalian bisa klik aja icon kotak icon titik 3 di pojok kanan atas ya. Nah, kemudian bisa klik aja isi area komposisi seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa pilih yang di color, kemudian kalian bisa warnanya kalian bisa pilih aja yang putih. Nah, untuk di bagian perseginya kalian bisa panjangkan sampai ke detik 07/20 ini. Kalian bisa panjangkan ke kanan menggunakan yang ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik aja di bagian yang efek, kalian bisa langsung tambahkan aja efek. Nah, di bagian sini untuk efeknya kalian bisa klik aja di icon pencarian pojok kanan atas, kemudian kalian bisa ketik yang usap ya. Dan bagian sini kalian bisa ketik aja usap. Nah, nanti bakalan muncul usap atau web ini, kalian bisa klik aja. Nah, klik aja pengaturan standar ya. Nah, untuk di awal kalian bisa ubah aja menjadi min 21,4. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian yang akhir kan bisa ubah aja menjadi sekitar 50%. Nah, oke, 50% ya seperti ini. Nah, masuk aja ke bagian yang surut. Untuk surutnya kan bisa ubah aja menjadi 45. Nah, 45 seperti ini. Nah, untuk di bagian sini kan bisa klik kembali aja, kan bisa klik icon plus yang di bagian sini. Nah, kan bisa klik aja yang gandakan satu layar seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang layar yang di paling bawah sini. Nah, untuk di bagian yang awal, untuk di bagian efek, untuk di bagian usap, untuk awalnya kalian bisa ubah aja menjadi 50%. Nah, oke, sekitar 50 seperti ini ya. Nah, masuk aja ke bagian yang akhir, kalian bisa ubah aja menjadi 122. Nah, oke, 122 seperti ini. Nah, masuk di bagian sini sudah ya, kalian bisa klik kembali aja, kalian bisa klik kembali. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian detik yang sini, kalian bisa klik icon plus, tambahkan saja foto baru ya yang ingin kalian edit. Nah, di sini gua pakai foto ini aja. Nah, untuk di foto ini kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik yang 05/25. Nah, yang ini ya kalian bisa panjangkan saja menggunakan yang ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tekan untuk fotonya, kemudian bisa geser aja ke bagian paling bawah ya, di bawah persegi seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan bisa klik aja untuk di bagian sini untuk masuk perseginya ya. Nah, untuk di bagian sini masuk aja ke bagian fotonya, kemudian bisa klik yang icon. Untuk di bagian sini matikan saja untuk di bagian perseginya ya, biar enak begitu. Nah, untuk di bagian yang fotonya kan bisa klik aja, kemudian bisa klik yang move dan transform, klik yang icon nomor 3.
Nah, di bagian sini tambahkan kunci aja untuk di bagian awal. Nah, di bagian sini kalian bisa agak zoom. Nah, untuk di bit berikutnya lebih zoom. Nah, pokoknya zoomnya tuh dikit-dikit ya, jangan besar-besar juga. Lebih zoom lagi. Nah, untuk di bagian sini lebih zoom. Nah, untuk yang di bagian sini lebih zoom lagi ya, pokoknya dikit-dikit aja. Nah, untuk di bagian sini kan bisa mulai agak turun ya, di bagian detik sini 0402 ini kan bisa mulai agak turun. Nah, agak turunkan aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian sini lebih turun. Nah, untuk di bagian akhir kan bisa lebih turun lagi ya, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan bisa masuk aja ke bagian yang sini ya, ke tengah tandanya. Nah, untuk kurvanya kan bisa klik aja ikon kurva, klik ikon ketiga, atur kurva setengah ke atas. Klik ikon titik 3 kan bisa salin kurva, kemudian bisa klik panah ke kanan ini. Klik ikon titik 3 kan bisa tempel kurva ke semua bingkai utama ini ya. Nah, otomatis kurvanya itu semua bakalan seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini untuk kurvanya, kemudian bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik kembali. Nah, untuk di bagian sini maaf ya, di bagian sini di icon nomor 2 ini ya, kita tambahkan saja efek miringnya. Nah, untuk di bagian sini kan bisa tambahkan kunci aja di awal, dan di bagian sini ubah menjadi min 5. Nah, di bagian sini ubah menjadi 5, pokoknya bolak-balik gitu ya, 5 dan min 5 gitu. Nah, di bagian sini min 5. Nah, di bagian sini itu 5. Nah, di bagian sini min 5 lagi. Nah, pokoknya bolak-balik gitu ya sampai ke bagian akhir. Untuk di bagian yang sini kalian bisa ubah menjadi 5 lagi ya. Kemudian bisa di bagian akhir ubah aja menjadi 0. Nah, seperti ini. Nah, pokoknya jika kalian sudah selesai bolak-balik min 5 dan min 5 seperti ini. Nah, masuk aja ke bagian tengahnya, ke ikon kurva, klik ikon titik 3, kalian bisa tempel kurva ke semua area komposisi ya. Nah, kurvanya itu semua ke setengah ke atas semua seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik kembali. Nah, oke, untuk di fotonya sudah ya seperti ini, kalian bisa langsung aja tambahkan efek, dan di bagian fotonya kalian bisa klik efek, tambahkan saja efek. Nah, oke, untuk di bagian efek sini kalian bisa masuk aja ke bagian distorsi atau warp, kemudian bisa tambahkan aja efek yang namanya ubin atau tiles. Kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ubin kalian bisa cukup aktifkan mirrornya aja, kemudian bisa klik kembali, klik efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian move atau transform, tambahkan aja efek yang namanya ayun atau swing, kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ayun untuk frekuensi turunkan aja menjadi 1,0 seperti ini. Nah, masuk aja ke bagian sudut 1, kan bisa ubah aja menjadi min 2,0. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian bisa masuk aja ke bagian yang sudut 2, kan bisa ubah aja menjadi 2 ya, bukan min tapi itu 2,0 seperti ini. Nah, masuk aja ke bagian tahap, kan bisa ubah aja menjadi 0,50. Nah, kemudian bisa klik kembali, klik efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian yang move atau transform, tambahkan aja efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Nah, untuk di bagian ombang-ambing sini, untuk di bagian sudut ubah aja menjadi 90,0. Oke, seperti ini. Masuk aja ke bagian yang frekuensi, kan bisa ubah aja menjadi 1,03 ya, seperti ini. Nah, untuk di bagian magnitude kan bisa ubah aja menjadi 30,0. Kemudian bisa klik ikon titik 3 di kanan ombang-ambing, kemudian bisa gandakan ombang-ambingnya. Nah, untuk di ombang-ambing yang bawah untuk sudutnya kan bisa turunkan aja menjadi 0,0 ya, seperti ini. Nah, oke, masuk aja ke bagian frekuensi. Untuk di frekuensi ubah aja menjadi sekitar 0,52. Nah, masuk aja ke bagian magnitude kan bisa biarkan, klik kembali, klik efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, bagian sini tambahkan aja efek yang itu yang namanya, masuk aja ke bagian yang warna dan cahaya ya, di bagian sini. Nah, kemudian bisa tambahkan aja efek yang namanya paparan atau gamma, kan bisa klik aja pengaturan standar. Nah, untuk bagian paparan gamma kan bisa tambahkan kunci aja di pas bit merahnya seperti ini. Sampai ke bagian akhir dulu ya, seperti ini, di pas bit merahnya tambahkan saja. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan bisa masuk aja di bagian sini. Untuk di bagian tengah juga kan bisa tambahkan seperti ini. Nah, pokoknya di bagian tengah kan bisa tambahkan kunci keyframe ya, di bagian tengah bit seperti ini. Nah, di bagian tengah. Oh, maaf kalau nggak gini aja ya, kun bisa ulang aja ya di bagian sini. Nah, hapus saja untuk di bagian ubin. Maaf ya, di paparan kita tambahkan lagi paparannya. Maaf tadi itu agak salah. Nah, biar agak cepat itu di bagian paparan gamma, untuk di bagian yang pas bit merahnya tambahkan kunci. Nah, ubah aja menjadi sekitar 1,0 seperti ini. Nah, kemudian bisa tambahkan kunci untuk di setiap bit merahnya ya. Maaf. Jangan dulu jangan 1,0 ya, di sini ubah aja menjadi 50 aja ya. Nah, di bagian sini ubah aja menjadi 0,50 ya, jangan terang-terang. Kalau 1,0 itu keterangan ya. Nah, masuk aja ke bagian sini, tambahkan kunci sampai ke bagian akhir bit ya, seperti ini.
Nah oke, jika sudah seperti ini sampai ke bagian akhir, kalian bisa masuk aja ke bagian tengah tanda. Nah untuk di bagian tengah tanda sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kemudian bisa turunkan aja menjadi 0,0 ya, seperti ini. Nah pokoknya untuk di bagian tengah kunci keyframe seperti ini kalian bisa turunkan aja menjadi 0,0 ya, seperti ini. Nah turunkan menjadi 0,0. Nah oke, pokoknya setiap tanda sampai ke bagian akhir ya. Di sini gua turunkan aja dulu menjadi 0,0 sampai ke bagian akhir. Pokoknya di setiap tengah tandanya ya, seperti ini. Nah oke teman-teman, di bagian sini jika kalian sudah selesai untuk buat ini ya, di bagian tengahnya itu 0,0 turunkan saja seperti ini. Nah di bagian sini kan juga gua sudah selesai ya, kalian bisa juga sudah selesai. Kalian bisa masuk aja ke bagian tengah tandanya. Nah kalian bisa klik aja ikon kurva, kemudian bisa klik ikon nomor 3 atur kurva full. Klik ikon titik 3, kemudian bisa salin aja kurvanya. Nah klik panah aja ke kanan seperti ini. Untuk di bagian kurva kalian bisa tempel kurva ke semua area komposisi ya, ke bingkai utama. Nah untuk di bagian sini kalian bisa klik aja ikon panah seperti ini. Nah otomatis akan terbalik ya. Klik aja panah ke kanan 2 kali seperti ini, kemudian bisa balik. Klik aja 2 kali lagi, kemudian bisa balik. Klik 2 kali, balik lagi, klik 2 kali, kemudian balik lagi ya. Pokoknya itu semuanya kurvanya itu seperti ini. Biar simple aja gitu ya. Nah klik 2 kali, kemudian balik, klik 2 kali lagi, balik, klik 2 kali, kemudian balik lagi ya. Nah oke, otomatis untuk di bagian akhir pasti kurvanya itu terbalik seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa kembali aja, kemudian bisa klik kembali lagi. Nah untuk di bagian perseginya, maaf tadi itu salah ya, di bagian sini untuk di bagian perseginya kalian bisa pangkas saja di bagian 0,00 banding 20 ini. Nah untuk di bagian persegi kalian bisa aktifkan, kemudian bisa tekan aja ikon mata, kemudian bisa hapus ke bagian kiri ya, diklik aja di bagian sini. Nah untuk di bagian perseginya itu sampai ke bagian sini aja ya. Nah kemudian bisa klik kembali. Nah di bagian sini sudah. Nah oke, jika sudah seperti ini, nah di bagian sini tuh masuk aja ke bagian yang perseginya. Nah persegi aja yang di bagian bawah sini ya. Nah untuk di bagian persegi bawah kalian bisa masuk aja ke bagian maaf ya. Nah untuk di persegi atas dulu ya, di bagian sini masuk aja ke bagian yang move atau transform. Nah di bagian sini klik aja yang ikon nomor 1 dulu. Nah oke, kemudian bisa tambahkan saja kunci di bagian yang 00 banding 26. Nah dari bagian sini kalian bisa geser aja ke bagian yang ke kiri ya, seperti ini. Nah agak ke bagian sini ya. Nah oke, kira-kira aja seperti ini. Nah untuk di bagian sini kalian bisa geser aja ke bagian agak tengah sini. Nah untuk di bagian sini geser aja ke bagian yang tengah, maaf ya, ke sini aja, jangan ke tengah-tengah. Nah untuk bagian sini kalian bisa geser ke bagian tengah sini lagi. Nah untuk bagian sini geser ke bagian yang awal sini. Nah pokoknya kalian bisa lakukan itu ya, di bagian sini tuh geser aja, geser seperti ini. Nah pokoknya sesuaikan di bagian sini. Nah oke. Nah di bagian sini geser ke bagian sini lagi. Nah untuk bagian sini geser aja ke bagian tengah lagi. Nah untuk bagian sini geser aja ke bagian yang sini lagi ya. Nah untuk bagian sini, untuk di bagian geser lagi ke bagian sini. Nah untuk bagian sini geser ke sini. Nah untuk di bagian 505 ini kalian bisa geser aja ke bagian tengah ya. Pokoknya geser-gesernya itu sampai ke detik ini aja ya. Ke detik 05 banding 05 ini ya, kalian bisa ingat. Nah untuk di bagian sini masuk aja ke bagian yang tengah tandanya seperti ini. Klik aja ikon kurva, kemudian bisa klik ikon titik 3. Maaf ya, untuk di bagian sini kurvanya itu setengah ke atas seperti ini. Nah oke, kemudian bisa klik aja ikon titik 3, kemudian bisa salin kurva. Nah kemudian bisa klik panah aja ke kanan, kemudian bisa klik ikon titik 3, kemudian bisa tempel kurva ke semua bingkai utama ya. Nah otomatis untuk kurvanya itu semua bakalan seperti ini ya. Nah oke, kurvanya semua seperti ini. Nah oke, kalau enggak untuk di bagian yang sini kan bisa atur lagi ya, untuk di bagian yang pas di bagian atasnya. Nah untuk di bagian atasnya kan bisa geser agak ke atas lagi ya, biar agak kelihatan gitu. Nah seperti ini. Nah di bagian sini kan ke tengah, geser aja ke bagian sini. Pokoknya kan bisa sesuaikan dulu ya. Di bagian sini gua sesuaikan aja dulu, karena ini agak kurang pas gitu ya. Nah oke teman-teman, bagian sini gua sudah selesai untuk menyesuaikan ya, seperti ini. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik kembali. Nah kalian bisa lakukan itu seperti tadi untuk di bagian yang persegi di bagian bawahnya sini ya. Nah kemudian bisa klik aja di bagian move dan transform, klik yang icon nomor 1 dulu. Nah di bagian sini tambahkan kunci, kemudian kalian bisa masuk aja ke bit berikutnya, tambahkan kunci. Nah kalian bisa ikutin aja untuk di bagian yang itu ya, persegi yang atasnya. Nah jika persegi atasnya itu ke bagian yang atas, nah di bagian sini kalian bisa ke bawahkan saja seperti ini. Nah untuk di bagian yang sini kalian bisa agak ke tengah dikit ya, seperti ini. Nah pokoknya kalian bisa tinggal sesuaikan kok, seperti ini aja.
Nah, jika ingin sama, kan bisa samakan saja ya. Di bagian sini gua seperti ini. Nah, pokoknya kan bisa sesuaikan ya. Nah, jika ke atas dikit, kita ke ataskan dikit seperti ini. Nah, untuk di bagian sini kan agak ke atas lagi, dia kan ke atas lagi juga seperti ini. Pokoknya harus sama ya seperti ini. Nah, itu kan ke bawah dikit. Nah, di bagian sini atur aja ke bawah dikit. Nah, untuk di bagian sini kan geser ke bagian agak tengah, dan bagian sini geser. Nah, di bagian sini agak ke tengah. Nah, pokoknya kan bisa sesuaikan ya. Pokoknya samakan sama yang persegi ke pertama tadi. Nah, ke atas. Nah, di bagian sini kan agak ke bawah lagi, turunkan aja. Nah, oke, seperti ini ya pokoknya tuh. Udah kok, tinggal sesuaikan aja. Nah, untuk di bagian yang sini kan juga sudah seperti ini. Nah, kami bisa masuk aja ke bagian sini, kami bisa tengah tandanya klik ikon kurva. Nah, klik ikon titik 3, kami bisa tempel kurva ke semua bingkai utama ya. Jadi kurvanya itu sama seperti tadi. Nah, nanti bakalan seperti ini ya untuk jadinya itu. Nah, bakalan seperti ini kayak yang lagi trading itu ya, anjay. Nah, di bagian sini. Nah, masuk aja ke bagian sini, kalian bisa klik kembali, klik kembali lagi. Nah, seperti ini untuk sementara hasilnya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang sini ya, detik sini. Kalian bisa klik aja ikon di bagian sini. Nah, klik ikon plus, kemudian bisa tambah di bagian sini tuh, maaf ya. Nah, untuk di bagian akhir sini, kalian bisa klik aja untuk di bagian yang persegi atas dulu. Nah, kemudian bisa klik yang di move dan transform, klik yang nomor 1 ya. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci aja untuk di bagian detik 05/25. Nah, tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa ubah atur aja ke bagian tengah lagi ya, seperti ini. Nah, ke bagian tengah ya, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian ikon kurva, klik ikon kedua, terus kurvanya itu ke bawah seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk aja ke bagian yang persegi yang kedua. Nah, kedua ini kalian bisa lakukan seperti tadi ya. Untuk di bagian sini tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian akhir kalian bisa geser ke bagian yang tengah ya, biar itu agak akhirnya itu nutup ya. Nah, klik ikon kurva nomor 2, terus kurva ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali aja, klik kembali. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian detik sini, kalian bisa klik ikon plus. Tambahkan lagi foto sama ya, foto yang sama kayak yang di tengah itu. Nah, di bagian sini fotonya. Nah, untuk di foto ini kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik 07/20, panjangkan ke kanan, pangkas saja ke kanan ya. Nah, klik kembali. Nah, kalian bisa tekan untuk fotonya ini, geser aja ke bagian bawah seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk aja ke bagian yang fotonya yang ini ya. Nah, untuk fotonya ini kalian bisa klik aja, kemudian bisa klik aja untuk di bagian yang gandakan dulu ya, klik ikon plus di bagian sini. Nah, gandakan saja satu layar seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa klik aja yang di bagian yang persegi atas, kalian bisa klik efeknya. Klik ikon titik 3, salin efek, dan tempel efeknya ini ke bagian potongan foto yang atas juga ya, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa salin aja efek di bagian persegi yang bawah. Salin saja efek usapnya. Maaf ya, ke tempel, salin, dan tempel efeknya ini ke bagian potongan foto yang di bagian bawah juga ya, tinggal tempel kok. Nah, seperti ini. Nah, biar itu nanti tuh sama ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang potongan foto yang di bagian yang atas dulu. Nah, untuk di bagian sini klik aja di bagian yang move atau transform di icon nomor 1. Kalian bisa tambahkan kunci aja untuk di bagian awal. Nah, untuk di bagian berikutnya kalian bisa geser aja ke bagian yang mana ya, bentar dulu. Nah, geser saja ke bagian yang atas kiri dikit seperti ini. Oh, maaf ya, di bagian sini ada kesalahan. Di bagian sini biar itu fotonya kelihatan. Di bagian sini kalian bisa klik kembali aja dulu ya, ulang aja dulu. Nah, untuk di bagian sini klik kembali. Untuk di bagian yang sini tuh salah ya, bukan di sini, untuk di bagian yang ininya. Nah, oke, jika seperti ini di bagian sini tuh kalian bisa klik kembali di bagian move atau transform ya. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa hilangkan saja untuk kuncinya, maaf. Nah, di bagian sini tuh di bagian yang nutupnya kita tambahkan kunci di bagian 07/07 ya. Maaf tadi tuh ada kesalahan. Nah, di bagian sini tuh geser aja ke bagian tengah lagi. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalian bisa masuk ke icon kurva, klik ikon kedua, terus kurva full seperti ini. Ke bawah dikit ya, klik kembali. Nah, masuk aja ke bagian yang persegi yang kedua ya. Yang pertama ini ya, kalian bisa di bagian icon sini. Nah, kalian bisa hilangkan dulu untuk di bagian kuncinya. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian yang sini, tambahkan kunci di bagian sini, kalian bisa geser ke bagian tengah lagi. Nah, oke, pokoknya ke bagian tengah ya, seperti ini. Nah, untuk kurvanya kalian bisa klik aja ikon kurva nomor 2, terus kurvanya itu seperti ini. Nah, biar nutup ya tuh. Nah, kayak seperti ini.
Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik kembali, klik kembali. Baru aja kita bisa masuk ke bagian potongan di fotonya ini. Nah, untuk di bagian efeknya tadi sudah ya, untuk di bagian usapnya kita cek. Nah, kalian bisa masuk aja ke bagian potongan foto yang atas sini, klik aja di bagian move dan transform. Nah, untuk di bagian icon nomor 1 tambahkan kunci aja di bagian sini dan di bagian sini. Nah, untuk di bagian sini geser aja ke bagian yang agak kiri dikit aja seperti ini. Nah, agak ke atas ini kalian bisa masuk aja ke bagian tengahnya, klik icon kurva, klik icon ketiga, atur kurva setengah ke atas. Nah, maaf, biarkan saja seperti ini ya, biar tidak ada overlaynya gitu. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik kembali, klik yang di bagian yang foto yang bawah, klik move dan transform untuk di icon nomor 1, tambahkan kunci di awal dan di bagian sini geser aja ke bagian bawah dikit. Nah, oke, seperti ini. Nah, untuk bagian sini masuk aja ke bagian tengah tanda, klik icon kurva, klik icon ketiga, atur kurva setengah ke atas. Nah, untuk di bagian akhir sini kalian bisa tambahkan kunci aja di bagian detik yang sini ya. Nah, biarkan aja ya kalau enggak di bagian sini tuh. Nah, klik kembali, klik kembali. Nah, oke, nanti bakal seperti ini. Nah, kalian bisa tambahkan saja untuk di bagian sini tuh maaf ya, di bagian sini tuh kita kasih tutup dulu. Untuk di bagian yang sini klik yang di move dan transform untuk icon nomor 1. Di bagian akhir kalian bisa geser aja ke bagian tengah lagi. Nah, oke, ke tengah ya seperti ini. Nah, ini kalian bisa masuk ke icon kurva, klik icon kedua, atur kurva full. Klik kembali, kemudian bisa masuk aja ke bagian yang foto yang kedua. Klik yang di bagian sini, tambahkan kunci di sini dan di bagian akhir geser ke bagian tengah. Nah, kemudian bisa masuk ke bagian sini, klik icon kurva, klik icon kedua, atur kurva full. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik kembali. Nah, kalau enggak di bagian sini tuh kalian bisa masuk aja ke bagian yang detik sini. Kalian bisa klik icon plus, kemudian bisa pilih yang media, kalian bisa tambahkan saja emoji yang ingin kalian masukkan ya. Nah, di sini untuk emojinya kalian bisa cari aja untuk di Google itu banyak, kalian bisa cari aja, kalian bisa download. Nah, di sini gue tambahkan seperti ini, kemudian bisa klik kembali dulu. Nah, untuk di bagian emoji kalian bisa tekan geser ke bagian yang bawah sendiri ya seperti ini. Nah, untuk di bagian emojinya kalian bisa klik aja, kemudian bisa masuk ke move dan transform, klik yang icon nomor 3. Nah, untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan aja ya. Di sini gue pakai 500 atau 400 saja seperti ini. Enggak 500 ya. Kemudian bisa masuk aja ke bagian sini. Nah, untuk di bagian emoji pangkas saja ke bagian kanan ya seperti ini. Nah, kemudian bisa tambahkan lagi emoji yang ingin kalian edit ya. Di sini gue pakai emoji ini. Nah, pangkas saja sampai ke bagian detik sini. Nah, oke, untuk di bagian emojinya kalian bisa geser ke bagian bawah. Nah, untuk di bagian emoji kalian bisa ukurannya itu kalian bisa perkecil lagi, sesuaikan ya. Nah, oke, di sini gua masukkan dulu untuk emojinya ya. Kalian bisa masukkan aja untuk emoji kalian yang ingin kalian edit. Untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan seperti ini. Nah, oke teman-teman, di bagian sini gua sudah selesai untuk menambahkan efek emoji gua ya seperti ini. Nah, oke, jika kalian juga sudah selesai, kalian bisa masuk aja ke bagian yang emoji yang pertama ini. Kalian bisa klik aja emojinya. Nah, kemudian bisa klik aja di bagian yang move dan transform nih. Kemudian bisa klik yang icon nomor 1 ya. Nah, di bagian sini tambahkan kunci aja untuk di bagian awal sini, kan bisa geser ke bawah sampai emojinya itu hilang. Nah, di sini kan nggak kelihatan ya, geser aja ke bawah seperti ini. Nah, kemudian bisa tambahkan kunci aja juga di bagian akhir, masuk aja ke bagian tengah seperti ini. Nah, tambahkan kunci kan bisa geser aja untuk emojinya ini ke bagian yang pas tengah ya seperti ini. Nah, paskan aja ke bagian tengah. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke icon kurva. Nah, klik icon saja icon kurva nomor 3, atur kurva full, klik panah ke kanan, kurva nomor 2, atur kurva full seperti ini. Nah, oke, kurvanya itu seperti ini semua ya. Nah, kalau enggak untuk di bagian sini itu kurva nomor 3, atur kurvanya itu full ke bagian atas ya seperti ini. Nah, untuk di bagian sini kurva nomor 2 ke bawah seperti ini. Nah, biar cepat naiknya ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali, kemudian bisa klik aja di bagian icon plus ya di bagian sini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan bisa salin saja satu layar ya di bagian sini, salin satu layar. Nah, kemudian bisa klik kembali, klik kembali. Nah, kemudian bisa checklist saja untuk di bagian yang 4 emoji yang belum kita kasih di move dan transform. Nah, checklist saja di bagian sini ya. Kemudian kita bisa klik aja icon plus di bagian sini. Nah, klik aja untuk di bagian yang icon panah ke kanan atau tempel gaya ini. Nah, kemudian kita bisa nonaktifkan untuk di bagian yang 3 ini ya. Kan bisa sisakan untuk di bagian yang move dan transform saja ini. Nah, kemudian bisa tempel saja untuk di bagian tadi ya. Nah, otomatis bakalan seperti ini ya. Untuk di bagian itu ada yang kayak yang di awal tadi. Nah, tertempel untuk di bagian move dan transformnya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian sini, kalian bisa tambahkan lagi foto baru yang ingin kalian edit. Nah, oke, di sini gue pakai foto ini aja. Nah, untuk di foto ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang berapa ya, nanti gue cari dulu. Nah, 9:14 ya kayaknya, di bagian sini panjangkan saja. Pangkas saja ke bagian kanan ya, seperti ini, pangkas seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian yang sini untuk fotonya, kalian bisa klik aja di bagian yang icon yang di bagian move dan transform ya.
Nah, bagian sini untuk di icon nomor 1 tambahkan kunci di awal, dan di awal sini kalian bisa geser aja ke bagian bawah ya, seperti ini. Nah, kemudian bisa di bagian bawah ya, paskan aja ke tengah. Nah, itu kan ada tanda merah-merahnya, itu kan bisa paskan aja ya. Nah, tinggal tambahkan kunci untuk di setiap bit ya. Nah, untuk di bagian tengah sini, tengah tanda, kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa geser ke bagian tengah lagi. Nah, oke, seperti ini tengah ya. Itu kan ada merah-merahnya, kalian bisa sesuaikan. Nah, pokoknya untuk di bagian tengah kalian bisa tambahkan kunci dan geser ke bagian tengah lagi ya, seperti ini. Nah, geser-geser aja ke bagian tengah. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk di bagian tengah, geser ke bagian yang tengah untuk fotonya seperti ini. Nah, masuk aja ke bagian sini, klik ikon kurva, kemudian bisa klik yang ikon yang nomor 4 ya. Nah, untuk kurvanya nomor 4 semua seperti ini ya. Kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian bisa salin kurva, tempel, maaf ya, ulang aja. Nah, salin kurva ya, klik ikon titik 3, salin kurva, dan klik panah ke kanan, kalian bisa tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, untuk kurvanya semua seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik yang ikon nomor 2 ini. Nah, tambahkan kunci aja di awal dan di bagian akhir seperti ini. Maaf ya, di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci aja di bagian yang detik sini, tambahkan kunci. Nah, maaf ya, di bagian sini tambahkan kunci. Kalian bisa ubah aja menjadi sekitar berapa ya, sekitar min 5 aja kalau enggak ya. Nah, min 5 seperti ini. Nah, untuk di bit berikutnya kalian bisa ubah aja menjadi 5. Nah, untuk di bit berikutnya maaf ya, di bagian sini ubah menjadi pas bit merahnya ya, ubah menjadi min 5. 5 ya. Nah, untuk di pas bit merahnya lagi kalian bisa ubah menjadi min 5. Nah, di pas bit merahnya lagi ubah menjadi 5. Nah, untuk di bagian akhir kalian bisa biarkan 0 seperti ini. Masuk aja ke bagian ikon kurva. Nah, untuk kurvanya kalian bisa klik yang ikon yang tadi ya. Untuk di bagian sini tempel kurva aja ke semua bingkai utama. Nah, kurvanya semua nomor 4 seperti ini. Nah, kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa klik aja ikon nomor 3 ini. Nah, tambahkan kunci aja di awal. Untuk di bagian sini kalian bisa di bagian akhir ya. Nah, di bagian sini tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa maaf ya, untuk di bagian akhir kalian bisa hilangkan aja dulu biar enak ya. Nah, biar enak ngitungnya gitu ya. Untuk di bagian sini kalian bisa agak zoom. Nah, di bagian sini lebih zoom maaf ya, pas bit merahnya pokoknya ya. Nah, pas bit merahnya lebih zoom lagi. Nah, di bagian sini lebih zoom lagi. Maaf ya, agak turun aja. Nah, agak turun seperti ini. Nah, di bagian sini agak turun lagi. Nah, dari bagian sini agak turun lagi ya, sekitar 1080-an seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang sini, klik ikon kurva, klik ikon titik 3, kemudian bisa tempel kurva ke semua bingkai ya. Kurvanya semua seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, klik kembali, langsung aja masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek ubin ya, di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik aja untuk ubinnya. Nah, kalau enggak di bagian sini klik kembali aja ya, hapus dulu. Nah, untuk di bagian sini, untuk di bagian efek, kalian bisa salin aja efek di bagian yang awal sini. Nah, klik aja di bagian efek, salin saja efeknya. Nah, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian potongan foto yang tadi, kemudian bisa klik aja untuk fotonya, klik efek, kalian bisa tempel efek yang tadi kita salin ya. Nah, untuk di bagian paparan gambar, kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian bisa atur ulang ke default. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian yang sini, tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian sini geser aja ke bagian yang pas sininya aja ya, jangan ke akhir-akhir, tambahkan kunci, biarkan 0. Nah, untuk di awal kalian bisa ubah aja menjadi 1,0 seperti ini. Nah, oke, kalian bisa masuk aja ke bagian tengah tanda, klik ikon kurva, klik ikon ketiga, biarkan untuk kurvanya seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, kalian bisa klik kembali, klik efek. Nah, di bagian sini tambahkan lagi satu efek ya, di bagian sini atau dua efek ya. Di bagian sini tuh tambahkan aja efek, masuk ke bagian move atau transform. Nah, tambahkan aja efek yang namanya pemindahan acak ini ya, kalian bisa klik aja, kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian pemindahan acak tambahkan kunci untuk di bagian yang awal sini 50 dan di bagian yang akhir 50. Nah, untuk di bagian yang sini tambahkan kunci, kalian bisa tambahkan kunci di bagian pas bit merahnya ya. Nah, ubah aja di bagian sini, jangan pas bit merahnya, pas ke bagian sini aja tambahkan kunci. Nah, turunkan aja menjadi 0,0 seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, turunkan menjadi 0,0 seperti ini. Nah, untuk di bagian evolution kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 0,30 ya, untuk di awal sini tambahkan kunci 0,30. Nah, dan di bagian akhir juga kalian bisa tambahkan kunci 0,30. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0,0. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci, turunkan lagi menjadi 0,0 evolution ya. Nah, untuk di bagian sheet, di bagian awal di bagian awal ya, di bagian awal sini tambahkan kunci. Nah, ubah aja menjadi sekitar 0,35. Nah, 0,35. Nah, untuk di bagian yang pas ininya tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0.
Nah, di evolution tadi bagian sini geser aja ke bagian sini ya. Nah, untuk di bagian yang sheet tadi, untuk di bagian sini tambahkan kunci. Biarkan 0 ya di bagian sini untuk di bagian sheet. Nah, untuk di bagian sini ubah menjadi 35. Nah, kalian bisa masuk aja ke bagian evolution tadi, belum pas ya di bagian sininya. Nah, di bagian sini kalian bisa belum pas, turunkan. Hilangkan dulu ya. Nah, untuk bagian sini turunkan aja menjadi 0. Nah, oke seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, kalian bisa klik kembali. Nah, di bagian sini tambahkan lagi satu efek ya, di bagian sini tadi belum. Nah, tambahkan aja efek masuk ke bagian yang blur, di bagian sini blur ya. Tambahkan saja efek yang namanya itu buram gerak atau motion blur ya. Nah, kalian bisa klik aja pengaturan standar seperti ini. Nah, untuk di bagian buram gerak kalian bisa biarkan aja seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Nah, di bagian sini tambahkan lagi foto baru, di bagian sini klik icon plus. Nah, tambahkan saja foto baru. Untuk di bagian foto sini kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik yang maaf ya, di bagian sini tambahkan saja gue pakai foto ini. Nah, untuk di foto ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 11:09. Pakas ke kanan menggunakan yang ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian bisa masuk aja ke bagian yang sininya ya. Nah, klik aja di bagian yang move dan transform, klik yang icon nomor 1. Nah, untuk di bagian sini tambahkan kunci aja untuk di awal dan di bagian yang akhir. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa geser ke bagian kiri. Nah, di bagian sini geser ke bagian kanan. Nah, di kanan ya seperti ini. Untuk di bagian sini geser ke kiri lagi. Nah, di bagian sini geser ke kanan lagi. Nah, untuk di bagian akhir biarkan ke tengah ya. Jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tanda, klik icon kurva, klik icon ketiga atau kurva full ke bagian kiri. Nah, kurvanya semua seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali aja, klik yang icon nomor 3, tambahkan kunci untuk di awal sini ya. Nah, di awal dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa zoom. Nah, di bagian sini lebih zoom lagi. Nah, di bagian sini agak kecil aja seperti ini. Nah, di bagian sini tambahkan kunci dan tambahkan kunci. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke tengah tanda, klik icon kurva, klik icon ketiga atau kurva full. Nah, oke, jika sudah seperti ini ya teman-teman, jika kalian sudah selesai kalian bisa klik kembali aja, klik kembali. Nah, untuk di bagian sini untuk efeknya kalian bisa klik aja di bagian sini, kemudian bisa klik icon tiga silent effect. Nah, di bagian sini kalian bisa tambah untuk tempel efeknya di bagian yang sini ya. Nah, tinggal tempel-tempel untuk efeknya ya seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian sini, kalian bisa klik icon plus lagi, tambahkan foto baru yang ingin kalian edit. Dan di sini gue pakai foto ini. Nah, untuk foto ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 13:3 ini ya. Kalian bisa pangkas ke kanan. Nah, kalian bisa pangkas untuk fotonya sesuai beat musiknya seperti ini. Nah, masuk aja ke bagian potongan foto yang awal sini, kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek ubin, di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik untuk ubinnya. Nah, oke, klik seperti ini. Untuk di bagian ubin cukup aktifkan mirrornya aja, kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan aja efek paparan atau gamma. Nah, untuk di bagian sini, untuk di bagian paparan gamma, untuk di bagiannya maaf ya, di bagian ubin tadi, untuk di bagian potong kita ubah ya. Nah, kalian bisa atur aja untuk 1000 di bagian yang awal dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian yang sini maaf ya, di bagian awal akhir kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 1050 ya, seperti ini. Nah, 1050, kemudian bisa tambahkan kunci di akhir 1050. Nah, untuk di bagian tengah tambahkan kunci, turunkan jam jadi 1000 lagi ya. Masuk ke bagian tengah tanda, klik icon kurva, klik icon ketiga atur kurva full. Klik panah ke kanan, kurva nomor 2 full seperti ini. Nah, maaf tadi agak salah ya. Kemudian bisa klik kembali, kemudian bisa masuk aja ke bagian yang paparan gamanya. Nah, untuk di bagian paparan gamma tambahkan kunci aja di akhir sini 0, untuk di awal tambahkan kunci ubah menjadi 1,0. Nah, seperti ini. Masuk ke tengah tanda, klik icon kurva, klik icon nomor 3 ya, biarkan untuk kurvanya seperti ini. Nah, oke, kemudian bisa klik kembali, klik icon T3, kalian bisa salin saja efeknya. Dan tempel efeknya ini ke semua potongan sebelah kanannya ya, sampai ke bagian akhir seperti ini. Nah, tinggal tempel-tempel aja pokoknya untuk potongannya, untuk efeknya ya. Nah, oke, jika sudah selesai untuk tempel efeknya seperti ini. Nah, masuk aja ke bagian potongan foto yang kedua sini, kalian bisa klik aja untuk fotonya, kemudian bisa klik icon T3, kalian bisa balik secara horizontal, klik kembali. Nah, akan satu buah foto di bagian sini balik secara horizontal lagi ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian sini, kalian bisa tekan untuk yang di bagian sini ya, untuk di bagian potong-potong ini. Nah, untuk di layar potong-potong ini kalian bisa jadikan grup, caranya klik icon yang di bagian tengah atas ya, seperti ini. Nah, otomatis akan menjadi grup. Untuk di bagian efeknya kalian bisa salin aja efek di bagian kirinya ini, salin.
Dan tempel efeknya ini ke bagian potongan grup 1 ini. Nah, tempel saja seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali di bagian akhir, kalian bisa tambahkan lagi satu foto ya. Nah, di sini itu kan jedak jeruknya kayak yang awal sini, kalian bisa klik aja di bagian sini. Dan salin di bagian sini, klik aja icon plus di bagian sini ya. Nah, kemudian bisa salin satu layar. Nah, kemudian bisa tambahkan saja di bagian sini. Nah, klik aja di bagian sini, kemudian bisa tempel satu layar seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tinggal untuk ganti fotonya ya. Klik aja di bagian sini, klik color and fill, klik di bagian sini. Nah, di bagian sini kalian bisa tinggal pilih saja foto yang ingin kalian edit. Nah, di sini gue pakai foto ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini klik kembali ya. Jika sudah seperti ini kita kasih efek namanya itu transisinya ya. Nah, oke, kalian bisa masuk aja ke bagian yang mau pergantian foto di bagian sini aja kira-kira. Nah, kalian bisa klik icon plus, kemudian kalian bisa pilih yang persegi ini. Nah, kemudian bisa klik icon titik 3, kemudian kalian bisa regangkan ke area komposisi. Nah, panjangkan saja sampai ke bagian detik yang 922 ini ya, pangkas ke kanan. Nah, kemudian bisa klik yang di bagian efek, tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian yang lainnya, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Nah, biarkan untuk di bagian sini tambahkan lagi efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek, masuk ke bagian yang kolom pencarian. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan saja efek namanya itu riak bundar ya. Kalian bisa ketik aja riak bundar. Nah, ini ya yang riak bundar ini kalian bisa klik aja, kemudian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian yang riak bundar ini masuk aja ke bagian yang frekuensi. Nah, untuk frekuensi ubah aja menjadi 2,32. Nah, oke, seperti ini ya, 2,32. Masuk aja ke bagian kekuatan. Nah, untuk di bagian kekuatan tambahkan kunci untuk di bagian yang awal sini. Nah, di bagian awal sini kalian bisa tambahkan kunci. Maaf ya, kalau nggak gini aja untuk di bagian yang riak bundar. Untuk di bagian yang kekuatan tambahkan kunci, turunkan dulu menjadi 0. Nah, oke, 0 seperti ini. Kemudian bisa geser ke bagian yang awal, tambahkan kunci, geser ke bagian akhir. Nah, untuk di bagian tengah tambahkan kunci, kalian bisa ubah aja menjadi 0,076 ya, seperti ini. 076. Nah, kemudian bisa masuk aja ke bagian sini ya. Kalian bisa klik ikon kurva, klik ikon ketiga. Kedua dulu ya, kalian bisa atur kedua kurvanya, nomor 2 atur kurva full. Klik panah ke kanan, kurva nomor 3 atur kurva full ya, nomor 3 full seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali aja, kemudian bisa klik yang di bagian yang sini. Nah, untuk di bagian riak bundarnya kan bisa gandakan, dan klik yang di bagian riak bundarnya gandakan lagi ya. Pokoknya itu riak bundarnya sampai 3 kali seperti ini. Nah, oke, kemudian bisa masuk aja ke bagian yang tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan aja efek ubin, di bagian tengah sudah ada. Nah, untuk di bagian ubin kan bisa aktifkan mirrornya, kemudian bisa untuk di bagian potong tambahkan kunci di awal, dan di bagian akhir seperti ini. Nah, untuk di bagian tengah kan bisa ubah aja menjadi sekitar 3300-an ya. Nah, oke, 3300-an seperti ini. Nah, masuk ke bagian tengah sini kan bisa klik ikon kurva, klik ikon nomor 2 ya, atur kurva 2 ya, kurva full ke bawah seperti ini. Nah, full ke bawah. Nah, klik panah ke kanan, kurva nomor 3 atur kurva full ke bagian yang atas ya, seperti ini. Nah, oke, seperti ini untuk kurvanya. Nah, jika sudah seperti ini klik kembali lagi. Nah, di bagian sini kalian bisa klik aja, tekan di bagian sini, kemudian bisa klik ikon plus di bagian sini, kemudian bisa salin satu layar. Nah, di bagian sini kalian bisa tinggal tempel-tempel untuk layarnya di setiap mau pergantian foto ya, seperti ini. Nah, kalian bisa tempel saja di bagian sini. Nah, jika kurang pas kalian bisa geser aja, kalian bisa tekan dan geser ke bagian yang agak kiri. Pokoknya paskan dengan bitnya ya, seperti ini. Nah, kalian bisa tempel juga di bagian sini. Nah, jika kurang pas, jika kalian bisa geser ke bagian sini, paskan dengan bitnya ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa juga sudah selesai ya di bagian sini tuh. Langsung aja kalian bisa ekspor, klik ikon kotak di baju kanan atas, kemudian bisa pilih ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Nah, oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.